Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfiana dalam pembahasan materi seni budaya untuk SMA, MA maupun SMK semester 1. Pada video kali ini saya akan membahas untuk materi seni budaya kelas 11 bab 1, yaitu tentang berapresiasi karya seni rupa. Oke, sebelum kalian tonton videonya sampai selesai, kalian jangan lupa untuk subscribe, kemudian hidupkan notifikasinya, dan jangan lupa di like videonya supaya kalian gak ketinggalan update tentang materi-materi seni budaya terbaru yang akan menemani belajar kamu di rumah. Oke, kita langsung aja menuju pembahasan. Kalian bisa memperhatikan pointernya ya yang ada di layar kalian. Sebelumnya kita akan membahas tentang makna dari apresiasi. Sebenarnya apa sih apresiasi itu? Nah, jadi apresiasi itu didefinisikan sebagai aktivitas mengindra karya seni rupa, merasakan, menikmati, menghayati dan menghargai serta menilai keindahan dalam karya serta menghormati keberagaman konsep dan variasi konvensi artistik dalam dunia seni rupa. Itu kalau menurut definisi panjangnya. Kalau kita perhatikan dengan makna simpelnya, apresiasi itu adalah kegiatan menilai. Jadi kita menilai karya seni rupa yang ada di hadapan kita. Tentunya apresiasi itu setiap manusia memiliki selera yang berbeda-beda. Jadi belum tentu lukisan yang menurut kita bagus, menurut orang lain pun bagus. Jadi apresiasi ini dipengaruhi oleh nilai estetika yang ada pada setiap individu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan sifat apresiatif terhadap karya seni rupa? Sebenarnya ada beberapa faktor untuk melatih diri kita supaya kita bisa terbiasa dalam menilai sebuah karya seni rupa. Sikap apresiatif. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana caranya memunculkan sikap apresiatif. Kemudian ada juga dengan yang kedua dengan upaya empati terhadap seniman. Jadi kalau kita sudah memiliki rasa empati dan simpati terhadap seniman, diharapkan kita bisa memiliki rasa apresiatif yang tinggi terhadap sebuah karya seni rupa. Kemudian yang ketiga adalah dengan memiliki perilaku manusia yang berbudaya. Memiliki perilaku manusia yang berbudaya. Kalau kita sudah bisa memahami budaya kita sendiri, maka kita bisa mengapresiasi karya seni rupa yang ada di sekitar kita. Kemudian yang terakhir adalah dengan berinteraksi. Nah, interaksi yang kita maksud di sini adalah berinteraksi dengan lingkungan seni yang ada di sekitar kita. Kalau keempat aspek ini sudah kita terapkan dengan baik, maka kita akan bisa mengapresiasi atau menilai karya seni rupa yang ada di sekitar kita. Oke, sekarang kita bahas poin yang pertama, yaitu tentang pengembangan sikap apresiatif. Pengembangan sikap apresiatif ya bisa kita bahas. Pada hakikatnya semua manusia itu terlahir dengan dianugerahi sebuah rasa yang dikenal dengan istilah sense of beauty atau rasa keindahan. Jadi setiap manusia itu lahir dengan memiliki rasa keindahan. Artinya apa? Artinya kita suka melihat sesuatu yang indah dalam segala aspek. Misalnya ketika kita berpakaian, kita mendekor ruangan, atau kita membuat sebuah kerajinan, pasti kita selalu berusaha supaya apa yang kita lakukan itu memiliki nilai keindahan. Meskipun ukurannya tidak sama pada setiap orang. Karena apa? Karena setiap orang memiliki rasa keindahannya masing-masing sesuai dengan selera mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu, karena kita memang memiliki kodrat untuk menyukai keindahan, maka sebenarnya pada umumnya kita itu juga bisa menilai
karya seni rupa yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Jadi rasa apresiatif itu sebenarnya sudah menjadi bawaan, sudah menjadi kodratnya manusia ketika mereka dilahirkan. Nah, rasa apresiatif terhadap seni itu dikelompokkan atau lebih mudah dicermati kalau kita bagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, kalian bisa lihat di sini nomor 1 ya, kemampuan mengklarifikasi. Jadi sebelum kita menilai, kita mampu mengklarifikasikan dulu. Dimana kalau kita sudah berhasil mengklarifikasi karya seni tersebut, kita mampu menganalisis apa sih yang membuat dia indah, seperti itu. Misalnya kok ada lukisan bunga, di mata kalian lukisan itu terlihat indah. Apanya yang terlihat indah? Ini bisa kita analisis. Apa mungkin penggunaan catnya, atau mungkin realistis gambarnya, atau mungkin teknik membuat lukisannya. Itu namanya kemampuan menganalisis. Kemudian karena kita mampu menganalisis, maka otomatis kita bisa memberikan sebuah keputusan terhadap karya seni yang kita lihat. Kemampuan mengevaluasi. Secara tidak sadar kita mampu menilai karya seni yang kita lihat. Oh, itu menurut saya bagus. Nah, kata bagus itu merupakan hasil dari evaluasi dari proses kita mengamati atau menganalisis yang sebelumnya tadi sudah kita lakukan. Ketika kita sudah bisa memberikan penilaian, maka kita juga mampu memaknai karya seni rupa yang kita perhatikan. Jadi, seorang seniman membuat sebuah karya seni rupa itu pasti ada sebuah makna yang ingin disampaikan. Nah, kalau kita mampu berapresiasi dengan baik, maka kita bisa memaknai atau kita bisa menafsirkan sebenarnya karya seni rupa ini maksudnya apa sih, kemudian dibuat untuk apa sih. Nah, seperti itu. Kemudian upaya yang kedua untuk menimbulkan sikap apresiatif kita adalah dengan mengembangkan sikap empati atau simpati terhadap seniman atau budayawan. Penting juga ini. Jadi kalau misalnya kita mau mengapresiasi sebuah karya seni rupa, tapi kita tidak memiliki rasa simpati atau empati terhadap perupanya atau senimannya, tentunya itu akan sulit kita lakukan. Jadi nggak dari hati. Jadi ini benar-benar kayak kesadaran kita untuk mengenal lebih rinci tentang apa yang kita perhatikan, tentang apa yang akan kita apresiasi. Mengembangkan sikap empati atau sikap simpati ini bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, mengenal tokoh seni budayawan atau mengenal para seniman. Kalau kita sudah kenal orangnya, kita kenal karya-karya mereka, kemudian kita bisa melihat kontribusinya mereka bagi masyarakat dan bangsa atau bagi kemanusiaan. Itu merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan perasaan simpati. Kalau kita lakukan secara berulang-ulang, maka secara otomatis kita akan mengagumi. Nah, ini di poin yang kedua. Kita akan mengagumi dan mengakui karya seniman yang ada di sekitar kita. Kalau kita sudah mengagumi, tentunya untuk menyukai sebuah karya seni itu adalah hal yang mudah. Kalau kita sudah suka terhadap sebuah karya seni, maka ketika kita diminta untuk memberikan penilaian atau mengapresiasi, tentunya itu sudah bukan hal yang menyulitkan untuk kita. Jadi dimulai dari mengembangkan sifat atau sikap empati kita. Kita peduli terhadap sebuah karya seni, maka secara otomatis kita akan berusaha untuk mengenal karya seni tersebut dan juga si pembuat seninya, supaya kita mengagumi dan kemudian kita mampu untuk mengapresiasi karya seni yang kita lihat. Kemudian di poin yang selanjutnya adalah mengamalkan perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan masyarakat. Perilaku manusia berbudaya, ya, kalian bisa melihat pointernya di sini. Perilaku manusia berbudaya. Jadi mengapresiasi seni itu akan mudah dilakukan ketika kita sudah menerapkan perilaku manusia berbudaya.
manusia berbudaya. Sebelumnya kita bahas dulu, manusia berbudaya itu apa sih sebenarnya? Budaya itu sebenarnya apa sih? Nah, mungkin kalian sering dengar kata budaya ya. Budaya itu apa? Jadi budaya itu dipadu-padankan dengan istilah adab atau unsur-unsur budi luhur yang ada di sekitar kita. Nah, kebudayaan itu sendiri memiliki 3 wujud. Yang pertama, kebudayaan sebagai konsep, kebudayaan sebagai aktivitas, dan kebudayaan sebagai artefak. Nah, itu adalah semacam kayak perilaku dari nenek moyang kita, kebudayaan. Nah, manusia berbudaya itu maksudnya gimana? Dengan mengenal, memahami, dan menghargai kebudayaannya sendiri, kita itu diharapkan dapat mengembangkan potensi perilaku yang baik dalam bergaul dalam masyarakat ataupun dengan masyarakat seni dengan lingkungan sosial yang ada di sekitar kita. Jadi kita itu berusaha mengembangkan perilaku sebagai insan yang berbudaya. Budayanya kita seperti apa? Nah, Indonesia itu sendiri memiliki kebudayaan yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat suku yang ada di masing-masing daerah. Kalau misalnya kita orang Jawa, budayanya kita orang Jawa seperti apa? Nah, kita bisa mengembangkan perilaku sebagai insan yang berbudaya, artinya kita menghormati budaya kita sendiri. Kalau kita sudah seperti ini, kita sudah bisa mengembangkan perilaku sebagai insan berbudaya, maka diharapkan sifat selanjutnya adalah kita mampu beramah tamah, ramah dan rendah hati dalam berinteraksi dengan seniman yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena yang namanya kebudayaan itu gak jauh-jauh dari istilah seni. Kebudayaan itu tumbuh itu hampir beriringan dengan seni. Nenek moyang kita menciptakan sebuah budaya, itu pasti ada unsur seninya. Kenapa? Karena seninya itu dibuat untuk memperindah, seperti itu, untuk membuat sebuah aturan atau sebuah kebudayaan itu lebih memiliki estetika. Jadi kalau kita sudah menjadi orang yang memiliki perilaku berbudaya sebagai manusia berbudaya, maka kita diharapkan memiliki sifat ramah dan rendah hati dalam berinteraksi dengan seniman. Kemudian nantinya kita dapat menempatkan diri sebagai cerminan bangsa yang berbudaya. Seperti itu. Jadi kita melalui apresiasi seni ini diharapkan kita bisa memiliki kontribusi sebagai generasi penerus yang mencerminkan kebudayaan bangsa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, upaya yang terakhir supaya kita mampu mengapresiasi karya seni rupa, itu adalah dengan melaksanakan atau mencoba belajar berinteraksi dengan lingkungan seni budaya yang ada di sekitar kita. Oke, kalian bisa lihat pointernya, interaksi dengan lingkungan seni budaya yang ada di sekitar kita. Ini hampir sama kayak yang tadi, mengembangkan sifat empati ya. Cuman kalau yang sifat empati itu terhadap senimannya, kalau yang ini berinteraksi dengan lingkungannya, lingkungan seni yang ada di sekitar kita. Berinteraksi dengan lingkungan seni itu bisa kita lakukan dengan cara mengunjungi fasilitas seni ya. Misalnya kalian pergi ke galeri lukisan, ke museum, ke pameran, atau ini yang nomor 2, berdiskusi dalam kegiatan seni rupa di sekolah. Jadi semacam kayak kegiatan pameran, terus kalian diskusi bareng, mendiskusikan karya-karya yang dipamerkan di situ. Nah, kemudian karena adanya pengenalan dengan karena adanya interaksi dengan lingkungan seni yang ada di sekitar kalian, maka diharapkan kalian dapat memahami bahwa seni itu diapresiasi dengan cara yang berbeda-beda. Tentunya ketika kamu main ke galeri, kalian lihat lukisan, kemudian kalian main ke museum, kalian lihat patung misalnya, kamu tahu caranya bahwa antara menilai lukisan dengan menilai patung itu tidak sama. Seperti itu.
Jadi kalian memahami bahwa seni itu dinilai atau diapresiasi dengan cara yang berbeda. Kalau kalian sudah paham hal seperti ini, maka tidak ada lagi yang namanya perselisihan pendapat. Misalnya dalam sebuah diskusi, kamu berargumen bahwa lukisannya si A bagus, tetapi teman kamu berargumen bahwa lukisannya si A jelek, terus kalian meributkan bagus jelek seperti itu. Kalau kalian masih meributkan hal itu, berarti kalian belum dapat mengapresiasi dengan baik, karena apresiasi itu dilaksanakan dan hasilnya itu tidak harus sama antara satu individu dan individu lainnya. Nah, dengan kalian belajar berinteraksi dengan lingkungan seni budaya, kalian paham. Jadi ketika saya mengapresiasi lukisan, apa sih yang harus saya perhatikan? Ketika saya mengapresiasi sebuah patung, apa sih yang harus diperhatikan? Seperti itu. Jadi ini juga salah satu upaya yang efektif supaya kalian bisa belajar mengapresiasi karya seni rupa yang ada di sekitar kalian. Apresiasi seni rupa itu, saya ulangi lagi ya, apresiasi seni rupa itu adalah aktivitas mengindra atau menilai atau menghargai keindahan tentang seni rupa yang ada di sekitar kita. Sikap apresiatif ini terbentuk atas kesadaran akan kontribusi para seniman bagi bangsa dan negara atau bagi nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Pengenalan akan tokoh-tokoh budaya, perupa murni, pendesain dan pengkria dan reputasinya adalah upaya nyata untuk mengembangkan perasaan simpati yang jika kita lakukan berulang-ulang akan meningkatkan rasa empati kita menjadi sebuah rasa apresiasi. Nah, kemudian apresiasi itu sendiri tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya terjadi sebuah peningkatan terhadap karya seni yang ada di sekitar kita. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang materi seni budaya bab 1, yaitu tentang berapresiasi karya seni rupa. Jadi setelah materi ini disampaikan, harapannya nanti kalian semua bisa mempraktikkan langsung bagaimana caranya mengapresiasikan diri terhadap karya seni rupa. Kemudian kalian bisa memberikan sebuah penilaian terhadap karya seni rupa yang kalian amati. Lalu selanjutnya kalian bisa mengevaluasi serta memaknai atau menafsirkan makna atau maksud dari karya seni rupa itu diciptakan. Begitu. Jadi kalau untuk teman-teman semua yang kepengen tanya kurang jelas, boleh komen ya, boleh nulis di kolom komentar pertanyaannya. Kemudian jangan lupa tetap mengikuti update materi seni budaya untuk SMA, MA dan juga SMK untuk menemani belajar kalian dari rumah aja. Begitu, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi di materi seni budaya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.